Ok, salve fratres, te iterum videre Patris Allegro, veritas liberabit vos. Ada hal yang menarik ya, bahwa dalam video terbarunya MYM mencoba berbicara sesuatu, tapi setelah menyimak videonya saya menegaskan bahwa benar Pak Pendeta MYM perlu belajar logika dasar dari Patris Allegro. So, mari kita hajar dan ajar. Kita hajar supaya bisa diajar, ya. Karena saya menemukan ya dia memang butuh belajar logika dasar. Oke, mari kita bongkar kesalahan logika yang selalu berulang dan hampir ada pada setiap pembicara Protestan ketika menyinggung tentang gereja Katolik. Jadi saudara-saudari, begini nasib jadi bujangan, bisa membantai kemana-mana. Seorang pengkhotbah boleh saja bermain-main dengan kata-kata, ya, melempar ejekan dan menghias pidatonya dengan jargon filsafat, boleh-boleh saja. Tetapi pada akhirnya yang diuji bukan volume suara, melainkan bobot argumen. Dan apa yang dipamerkan MYM dalam videonya, dengan teriakan kontradiksi logis, dengan serangan personal mulut bau atau cium patung, ini bukan logika Pak Pendeta, tapi retorika yang gembos, seperti ban sepeda motor saya yang belum ditambal ini. Ya, sudah kuah kosong, gembos lagi. Dia menyangka telah berdebat dengan rasionalitas, padahal yang dia perlihatkan hanyalah ketidakmampuan membedakan kritik isi dari kritik gaya. Ya. Nah, di sini letak persoalannya. Dia menyebut diri sedang membongkar logika, tetapi senjatanya hanyalah permainan kata, sekali lagi tanpa substansi. Retorika yang seperti ini khas Protestan sejak awal sejarahnya. Lebih mengandalkan agresi, agitasi emosional ketimbang penalaran konsisten. Sebenarnya Protestan kalau konsisten mereka sudah jadi Katolik, sudah lama begitu. Maka tugas kita saudara-saudari bukan membalas ejekan dengan ejekan, tetapi membedah kepalsuan logika dengan pisau yang dingin, ya. Menunjukkan bahwa di balik teriakan substansi, logika, dan kasih, yang tersisa hanyalah kekosongan. Kuah kosong. Kuah kosong benar Pak Pendeta MYM. Kuah kosong, apa yang Anda bicarakan dalam video terakhir itu benar-benar kuah kosong. Saya akan tunjukkan. Bagian yang pertama, ada kekeliruan tentang kontradiksi logis, ya. Ada, Anda keliru. MYM ini memulai serangannya dengan menuduh adanya kontradiksi logis. Bagaimana mungkin seseorang berkata video ini tidak punya substansi lalu tetap menanggapinya? Menurut dia, ini sama saja dengan berkata, saya tidak bisa berbahasa Indonesia sambil mengucapkannya dalam bahasa Indonesia. Retorika yang sekilas tampak meyakinkan, tetapi sesungguhnya rapuh seperti kaca tipis. Ya, masalahnya sederhana. Dia gagal membedakan dua jenis substansi. Pertama, substansi argumentatif, yaitu isi teologis atau logis yang bernilai kebenaran. Nah, itu yang kuah kosong di situ. Kedua, substansi fenomenal, yakni sekedar adanya sesuatu untuk ditanggapi. Sekedar ada, itu belum tentu substansi argumentatif. Dan kritik saya, kritik Patris Allegro, jelas diarahkan pada ketiadaan substansi argumentatif. Videonya tidak menyajikan isi yang bermutu, melainkan sekedar ejekan, klaim kosong, dan repetisi. Ya, menanggapi sesuatu yang tidak punya substansi argumentatif bukan kontradiksi, melainkan penegasan bahwa yang dihadapi adalah kebisingan tanpa bobot. Jadi itu edukasi untuk orang lain, bahwa Pak tidak omong apa-apa, Pak hanya tong kosong nyaring bunyinya, begitu. Analogi yang Pak Pendeta MYM pakai justru menelanjangi kelemahan Anda sendiri. Ya, analogi yang Anda gunakan justru menelangi kelemahan Anda sendiri secara logika. Mengucapkan saya tidak bisa bahasa Indonesia memang kontradiksi performatif. Tetapi mengatakan video Anda tidak punya substansi lalu menanggapinya sama sekali bukan kontradiksi. Itu kritik terhadap kekosongan isi. Ya.
saya tunjukkan kepada orang bahwa ini drum, ini kosong. Coba lihat drum ini kosong ke tidak, saya pukul, bunyikan, nah itu drumnya kosong, begitu. Saya harus membuktikan bahwa drum Anda kosong dan juga video Anda kosong, begitu. Jadi sama seperti filsuf bisa menulis esai panjang untuk membongkar absurditas sebuah buku yang tidak punya isi filosofis. Ya, artinya kalau ada seorang penulis yang dia menulis panjang lebar untuk menunjukkan bahwa ini buku tidak punya bobot filosofis, begitu. Dia membedah kehampaan bukan karena ada substansi, tetapi justru karena ketiadaan itu sendiri layak dipaparkan, dipertanggungjawabkan. Ya, saya menunjukkan bahwa kuah Anda kosong, atau istilah yang sekarang juga merambat di kalangan Protestan, kuah kosong. Saya menunjukkan itu kuah kosong, begitu. Inilah ironi tragis ketika MBM mencoba memamerkan penguasaan logika formal, dia justru terjebak dalam salah kaprah elementer paling mendasar. Makanya saya bilang apa? Mari belajar logika bersama Patrice Allegro. Fun fact, mahasiswa saya ada seorang pendeta loh, sudah semester 7 sekarang. Dia tidak sedang mendemonstrasikan kontradiksi logis, melainkan sekedar memperlihatkan ketidakmampuan membedakan level analisis. Ya, logika formal bukan mainan retorik ala Protestan. Logika formal itu menuntut disiplin, dan disiplin itulah yang hilang dari argumen MYM. Begitu, Pak Pendeta. Nah, ada bagian yang kedua. Kenapa saya tetap mengatakan bahwa MYM kuah kosong? Ada distorsi tentang retorika kasih. Di titik ini, saudara-saudari, MYM beralih menyerang tudingan saya bahwa Protestan kerap bersembunyi di balik retorika kasih untuk menghindari debat terbuka. Dia buru-buru menyodorkan nama-nama pendeta Protestan yang menurut dia justru getol berdebat. Esther Soru, Budi Asali, Deking Gares, tapi semua kuah kosong, Pak. Siapa yang mau dengar dong? Paling dia pun anggota sendiri kan. Lalu dengan gaya retorika populis dia menuntut, mana ada Protestan yang tidak mau debat? Justru Romo Katolik yang semua takut debat. Kampung debat dong kuah kosong. Yang pertama, repetisi kebingungan reformasi. Yang kedua, tidak ada substansi yang ditawarkan. Ya, sekarang Erastus coba, siapa mau debat dia? Lahir teologi, siapa mau debat dia? Semua sama-sama Alkitabiah. Jadi kampung debat level TK sebenarnya, kalau mau dilihat substansinya. Jadi pendeta MYM sebenarnya dari videonya terlihat manipulasi sederhana tetapi berbahaya, ya, menggeser kritik struktural menjadi bantahan personal. Saya tidak pernah berkata bahwa MYM pribadi anti debat, no. Yang saya singgung adalah pola retorika Protestan yang sering menjadikan kasih sebagai tameng emosional untuk menghindari konfrontasi doktrinal. Maksudnya, ketika ada dua pendeta yang berbeda pendapat, kamu tidak berdebat, kamu pindah keluar, bikin denom baru. Saya lihat mata kepala sendiri, saya ini orang Soe, mayoritas Protestan, jadi saya tahu. Nah, maksudnya itu fakta, ya, itu data yang sering orang datang minta, mana datanya, datang sendiri di Soe TTS. Ya. Ketika seorang pengkhotbah berkata lebih baik mengasihi daripada berdebat, itu bukan argumen teologis maksudnya, melainkan strategi retorika untuk menghindari ujian logika. Paling aman keluar bikin denom baru, bukan? Fakta historisnya jelas. Dari abad ke-16 sampai sekarang, semboyan kasih sering dipakai sebagai tameng bagi perpecahan denominasi, bukan sebagai dasar kesatuan kebenaran. Debat-debat tambah pecahkan, debat-debat pecah, debat-debat pecah. Tidak seperti perdebatan yang dimaksud Katolik, seperti yang dilakukan Patrice Allegro. Banyak orang sudah meninggalkan Protestantisme. MYM membalik tuduhan dengan menyatakan Romo Katolik tidak ada yang berani debat. Klaim ini bukan hanya sweeping statement, tapi juga buta sejarah. Konsili-konsili besar, Nicea, Konstantinopel, Efesus, Chalcedon hingga Trente adalah medan debat teologis paling terbuka dalam sejarah umat manusia. Para bapak gereja mempertaruhkan nyawa demi kebenaran iman. Ironinya, justru dari tradisi debat Katolik itu lahir kredo yang sampai hari ini masih dipakai Protestan. Jadi siapa sebenarnya yang berlindung di balik retorika manis? Yang debat-debat di YouTube ini, kamu menghasilkan apa? Apa yang dihasilkan?
selain polarisasi tambah umat dan perpecahan sana sini. Lalu begitu Patrus Allegro langsung dituduh memecah belah. Bukankah perdebatan YouTube itu dari pendeta-pendeta itu yang memecah belah umat? Ya. Jadi MYM tidak sedang menjawab kritik, tetapi memutar balikannya. Retorika kasih Protestan tetap fakta, ya. Bukan karena semua Protestan anti debat, bukan, melainkan karena kasih sering dijadikan alasan untuk menolak adu argumen yang tajam, dan itu saya hadapi sendiri, ya. Ketika saya menunjukkan dengan tegas ajaran gereja, orang sudah yang penting kasih, itu kan mau menghindar dari argumen teologis, bukan, ya. Mengutip kasih sebagai alasan untuk anti debat sama sekali bukan keutamaan Injili. Itu hanyalah perisai retoris untuk menutupi ketakutan akan inkonsistensi doktrin. Lihat video terbaru dari Mel Atom. Itu persis seperti retorika yang dimainkan, yang saya tunjuk sekarang. Nah, itu bagian kedua, ya, retorika kasih. Bagian yang ketiga dari pembicaraan kosong substansi itu adalah klaim Katolik takut debat. MYM mengulang-ulang tudingan bahwa Roma Katolik tidak pernah mau debat, semua jago kandang. Kalimat ini terdengar keras, tetapi sesungguhnya kosong. Bukan argumen, melainkan tuduhan menyeluruh, namanya sweeping statement, yang dipakai untuk membangun narasi bahwa Protestan berani, Katolik penakut. Ya, sejarah gereja membantah klaim itu dengan telak. Sejak Konsili Nicea, Konstantinopel, Efesus, Chalcedon, Trente, sampai sekarang Vatikan, gereja Katolik justru dikenal sebagai panggung debat paling terbuka dan paling serius dalam sejarah peradaban. Ya. Perdebatan mengenai kodrat Kristus, Trinitas, rahmat, sakramen, dan kanon kitab suci tempatnya bukan di akun YouTube. Ya. Itu diputuskan di forum konsili yang mempertemukan uskup dari seluruh dunia. Itu bukan jago kandang, bro, tapi arena global di mana kebenaran ditentukan dengan argumentasi, bukan teriakan. Maka tantangan dari Patrus Allegro adalah satukan semua Protestan, buat konsili, undang Patrus Allegro. Begitu. Bisa? Soalnya akan bisa sampai kucing bertanduk. Terputus dari gereja tidak mungkin ada konsili, ya. Itu Ortodoks mau berjuang bikin konsili, jadi tidak bisa. Lebih jauh lagi, tradisi Katolik melahirkan universitas-universitas pertama di dunia. Nanti beritahu ini siapa, ya, Ebenezer, ya. Pasti Papu anda buat tuh. Universitas-universitas tertua di dunia, dari Paris, Bologna, Salamanca. Debat publik yang disebut disputationes itu bukan pengecualian, ya. Tetapi itu adalah jantung pendidikan Katolik, ya. Yang debat-debat itu jantung pendidikan Katolik, bukan debat yang kesetunjuk di YouTube, bukan itu. Debat di ruangan akademik yang benar-benar akademik. Aquinas, Bonaventura, Albertus Magnus, semuanya menguji argumen lawan secara publik sebelum menyusun jawaban. Bila gereja Katolik takut debat, mustahil lahir metode skolastik yang sampai hari ini menjadi tulang punggung filsafat dan teologi Barat. Ya. Kontras dengan itu, Protestan setelah meledakkan perpecahan abad ke-16 justru melahirkan ribuan denominasi yang saling bertentangan. Apa hasil dari tradisi debat Protestan? Bukan kebenaran yang disepakati, melainkan fragmentasi tanpa ujung. Klaim kami berani debat terdengar gagah, tetapi buah sejarahnya adalah perpecahan tanpa dasar kesatuan. Coba periksa apa yang dilakukan oleh Edis TV sekarang. Apakah itu debat atau sekedar dikorek-korek kasih panas orang? Ya. Jadi tuduhan MYM terhadap Katolik hanyalah serangan reflektif, serangan yang bisa dibalik sendiri, menutupi luka internal Protestan dengan menuduh pihak lain. Debat sejati bukan sekedar adu suara atau ego, bukan, melainkan pencarian kebenaran dalam kesatuan. Makanya saya bilang Protestan bersatu dulu, baru orang Katolik turun gunung untuk debat kalian. Selagi kalian masih pecah-pecah tidak jelas baku naik satu sama lain, lanjutkan baku naiknya di situ, ya. Dan itu adalah sesuatu yang tidak dimiliki di Protestan. Nah, tidak ada, ya, pencarian kebenaran dalam kesatuan itu tidak ada di Protestan. Ya, Pak MYM. Itulah yang terus-menerus dijaga oleh gereja Katolik, dan gereja Katolik tidak akan melayani ejekan tantrum anak TK yang mau minta permen saja, begitu. Tidak ada.
Ya. Bagian yang berikutnya, kekacauan sejarah tentang konsili dan kanon. Saya mengamati bahwa sambil menjelek-jelekan Patrice Allegro, di situ MBM memasukkan indoktrinasi kepada pendengar awam. Itu memang trik Protestan yang digagas Patrice Smith, MBM yang dulunya MBM yang dulunya waktu masa COVID masih begitu mengajar dan bagus, sekarang rupanya terganggu dengan Patrice Allegro. Dia sekarang sudah membabi buta dan jatuh ke dalam mentalitas Protestan pada umumnya. So sad ya Pak MBM. Kebingungan sejarah ini luka klasik Protestan. Ya, MBM jatuh kembali ke situ. Bukan kebingungan sejarah ya, maksudnya kelihatannya dia sudah mau belajar dan mau mendekati Katolik, akhirnya jatuh kembali dengan adanya Patrice Allegro. Dia berkata bahwa Katolik Roma belum ada ketika kanon kitab suci ditetapkan. Jujur, apakah Pak bermaksud begitu atau memang bermaksud untuk membela Protestan? Karena kalau mengakui hal itu artinya banyak Protestan akan meninggalkan Anda, bukan? Dan bahwa yang mengkanonkannya adalah bapak-bapak gereja yang tidak identik dengan gereja Katolik. Sudah, retorika ini memang terdengar meyakinkan bagi jemaat awam, iya, tapi di mata sejarah runtuh seketika. Orang yang mau belajar sejarah pasti tahu bahwa pernyataan itu kuah kosong. Pertama, istilah Katolik sudah dipakai sejak abad kedua. Ignatius dari Antioquia tahun 107 dalam suratnya kepada jemaat di Smyrna menyebut di mana ada Kristus, disitulah gereja Katolik. Jadi tidak ada cerita bahwa Katolik baru muncul abad ke-11 setelah skisma timur barat maksudnya. Istilah Katolik Roma itu lahir belakangan sebagai label polemis sebenarnya. Tapi realitasnya sejak awal hanya ada satu gereja universal, gereja Katolik, yang menghimpun tradisi dan menentukan kanon kitab suci. Pak dong, keluar dari itu gereja Katolik, baru kemudian kamu melabelkan kembali sebagai Katolik Roma. Persis seperti yang dilakukan Henry VIII, bukan? Tidak usah terlalu putar balik sejarah. Semua orang bisa belajar sejarah. Yang kedua, kanon kitab suci tidak jatuh dari langit. Kitab-kitab yang hari ini disebut Alkitab dipilah, diuji, dan diteguhkan dalam konsili Katolik. Hippo 393, Kartago 397, lalu dikukuhkan di Trente 1546 menghadapi penolakan reformator. Jadi klaim MBM bahwa bukan Katolik yang mengkanonkan hanyalah usaha putus asa memisahkan buah dari pohon. Faktanya sederhana, tanpa otoritas gereja Katolik, dia tidak akan tahu mana kitab yang boleh disebut firman Tuhan dan mana yang bukan. Ya. Ketika menyebut bapak-bapak gereja, seakan-akan yang ketiga, poin yang ketiga, pendeta MYM ini dia berusaha menyebut bapak-bapak gereja seakan-akan mereka ini entitas netral, seolah-olah pristine. Padahal kita semua harus tahu ya saudara-saudari, yang disebut bapak-bapak gereja itu adalah para uskup, para teolog dan martir dari gereja Katolik itu sendiri. Ya. Agustinus, Ambrosius, Athanasius, Hieronymus, apakah mereka itu Protestan? Mustahil, bukan? Mereka adalah bagian integral dari tubuh gereja Katolik dan dari tangan mereka lah kanon ditetapkan. Inilah ironi yang paling menusuk. MYM berteriak bahwa dia hanya percaya Alkitab, bukan konsili. Tetapi Alkitab itu sendiri, Alkitab yang dia buka, genggam, baca-baca itu lahir dari konsili. Menolak konsili berarti menolak kepastian kanon, dan menolak kepastian kanon berarti menolak Alkitab itu sendiri. So, dengan kata lain, sola scriptura yang dielu-elukan adalah kursi tanpa kaki, kokoh hanya di imajinasi, rapuh dalam kenyataan. Ya. Kalau Pak MYM mau konsisten, sola scriptura, lepas orang baca kitab suci. Kenapa mati-matian berkhotbah di mimbar, di YouTube, di mana-mana? Itu bukan lagi sola scriptura. Anda sedang menjadi magisterium untuk gereja reformed, bukan? Sesederhana itu. Kemudian yang kelima, sola scriptura itu dogma kosong, terlalu banyak kosongnya. Dan justru saya harus menunjukkan bahwa saya tidak sekedar mengatakan kosong, saya harus tunjukkan kepada orang bahwa ini memang kosong. Pada titik ini tentang sola scriptura, MYM mengulang mantra klasik Protestan. Bagi saya cukup Alkitab.
Konsili tidak ada guna. Yang penting firman Allah dan diri saya sendiri yang rajin berkhotbah di YouTube, bukan? Kenapa tidak disebutkan yang ini? Jujur maksudnya. Jadi pernyataan MYM itu seharusnya, bagi saya cukup Alkitab, konsili tidak ada guna, yang penting firman Allah, yang penting saya. Pada saat yang sama yang tidak dikatakan tapi tersirat di situ adalah dengarkan saya karena saya ini infalibel. Iya kan? Bisa tangkap ironi protestantisme dalam seperti ini. Jadi ucapan seperti ini memang terdengar saleh, tetapi secara logis ibarat orang yang menolak pintu rumah sambil bersikeras tinggal di dalamnya. Jadi seperti ini Pak Pendeta, Anda mengatakan bahwa saya Alkitab, biasanya khotbah para pendeta itu mengatakan, ini bukan saya yang mengatakan ya, Alkitab mengatakan bahwa kita tidak boleh menyembah patung. Itu maksud yang tersembunyi di situ adalah bahwa saya sudah membaca Alkitab, saya memahaminya seperti ini, saya yakin pemahaman saya tidak bisa salah, dan kalian semua wajib tunduk pada pemahaman saya, bukan? Itu yang terjadi di Protestan. Kemudian mari kita lihat bahwa sola scriptura itu mengandung kontradiksi bawaan. Alkitab tidak pernah mengajarkan dirinya sendiri sebagai satu-satunya sumber iman. Ya, tidak ada satu ayat pun yang mengatakan hanya kitab suci sumber kebenaran. Saudara, justru Alkitab menunjuk gereja sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran. 1 Timotius bab 3 ayat 15. Jadi doktrin sola scriptura tidak bersifat biblis, melainkan ekstra biblis, dogma buatan reformator yang disisipkan belakangan. Yang kedua, tanpa gereja Katolik, Protestan dimanapun tidak akan tahu apa itu Alkitab. Sonaka, ya, kitab Henok, Gembala Hermes, surat Barnabas, semua beredar luas pada abad-abad awal. Siapa yang menentukan bahwa kitab-kitab itu bukan firman Allah, sedangkan Injil Markus dan Yohanes adalah firman Allah? Ya, pada saat kitab-kitab itu tersebar di antara kalangan umat, kitabnya tidak berteriak, oh saya terinspirasi, pilih saya sebagai kanon. Tidak ada itu. Tapi ada Protestan yang berpikir seperti itu ya. Siapa yang menentukan bahwa kitab-kitab itu bukan firman Allah, sedangkan Injil seperti Injil Markus dan Yohanes itu firman Allah, Injil Thomas, Injil Maria Magdalena bukan? Apakah mereka berteriak-teriak sendiri? Jawabannya bukan Roh Kudus yang langsung turun ke telinga Luther atau Calvin, melainkan otoritas Konsili Katolik. Jadi setiap kali seorang Protestan berkata saya hanya percaya Alkitab, dia sedang menggenggam warisan Katolik sambil menolak otoritas Katolik. Ironi to the core. Kemudian sola scriptura ini melahirkan relativisme tanpa batas. Itu mau diakui atau tidak, itu fakta ya. Semua bidat mengaku sola scriptura, mulai dari Arianisme, Pak. Jadi hati-hati, karena tidak ada penafsir otoritatif, setiap orang bebas menafsir ya. Akibatnya jelas, ribuan denominasi Protestan dengan doktrin yang saling bertabrakan, baku naik satu sama lain. Semua mengklaim berdiri di atas Alkitab. Yang tersisa bukan kesatuan iman, melainkan kebisingan, kegaduhan tafsir, ajak debat sana sini. Hasilnya apa? Tidak ada hasil. Klaim cukup Alkitab ternyata tidak cukup untuk mencegah Babel modern ala Protestan ya. Jadi sola scriptura itu bukan benteng iman Pak Pendeta, melainkan dogma kosong, sebuah ilusi yang tampak kokoh tetapi keropos dari fondasinya. Sola scriptura ini tidak mampu menjawab pertanyaan paling mendasar. Mengapa Anda percaya bahwa Alkitab Anda itu adalah Alkitab? Protestan menjawab dengan iman buta pada kanon yang ditetapkan Katolik, lalu menyembunyikan ketergantungan itu di balik jargon hanya firman Allah, firman hanya Allah, Allah hanya firman. Yang berikutnya, kredibilitas palsu dengan name dropping filsafat. Ini yang keren, ini yang paling keren ya. MYM mencoba mengangkat wibawanya dengan menyebut sederet nama besar filosof ya, dari Thales, Aristoteles, Socrates, Plotinus, Confucius sampai Heidegger, Nietzsche, Descartes dan Sartre. Parade nama yang panjang ini mungkin terdengar menggetarkan bagi audiens awam, tetapi bagi mata terlatih
jelas sekali dia sedang menjual etalase apa? Etalase kosong, ocong, orang Kupang bilang. Pertama, sekedar menyebut nama tidak sama dengan menyajikan argumen. Aristoteles bicara tentang substansi dan kontradiksi dalam metafisika. Aquinas menjabarkan prinsip non-kontradiksi dalam Summa Theologiae. Descartes menuntut kejelasan dan distingsi, claritas et distinctio, sebagai kriteria kebenaran. Tetapi dari semua nama itu, MYM tidak pernah menunjukkan satu saja penerapan prinsip mereka pada argumentasinya di videonya yang terakhir. Dia hanya menempelkan nama-nama itu seperti stiker untuk menutupi kekosongan logika. Kedua, cara dia menggunakan Descartes justru mempermalukan dirinya sendiri. Dia menyebut Descartes sebagai filsuf Katolik yang mengajarkan berpikir jelas dan terpilah. Oke. Tetapi mari kita lihat apakah penjelasan MYM tentang kontradiksi logis di awal videonya jelas dan terpilah. No, justru kabur, rancu, dan penuh kesalahan kategori. Dengan kata lain, dia mengutip Descartes tanpa sanggup mencerminkan metode Descartes. Yang berikutnya, name dropping semacam ini bukan tanda penguasaan intelektual, melainkan gejala inferioritas. Orang yang benar-benar memahami Heidegger tidak akan sekedar menyebut nama Heidegger, tetapi mampu menyinggung Sein und Zeit, ya, dan persoalan tentang keberadaan. Misalnya, orang yang sungguh memahami Aristoteles akan mampu membedakan ousia dari accidens. MYM tidak melakukan itu. Dia hanya menampilkan daftar belajar filsafat, bukan daftar belajar ya, lebih tepat dia menampilkan daftar belanja filsafat, seolah banyak membaca buku cukup untuk memenangkan perdebatan. Belum tentu. Dan disinilah letak paradoksnya. MYM berusaha tampil sebagai raksasa intelektual, padahal argumennya rapuh. Kredibilitas tidak dibangun dari jumlah nama yang bisa dilafalkan, tetapi dari konsistensi logika yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan pada titik inilah dia kembali jatuh pada kehampaan alias ocong, begitu maksudnya. Masih ada lagi yang perlu ini bukan untuk MYM ya, karena MYM memang kosong. Penjelasan pertanggungjawaban kepada audiens saya, supaya jangan bilang Patrice Allegro itu kok kuar-kuar doang. Oke, tugas saya memang kuar-kuar doang. Tugas Anda lah yang berpikir. Kalau Anda tidak berpikir ya Anda salah. Di penghujung retorikanya, oh alhamdulillah, akhirnya di penghujung ya, MYM tanpa sadar membongkar dirinya sendiri. Dia berkata seperti ini, saya tanggapi karena dia sedang menanggapi video saya. Itulah substansi yang saya mau tanggapi. Mari perhatikan baik-baik. Bagi MYM, substansi bukanlah isi teologis, bukan argumen logis, melainkan sekedar fakta bahwa ada orang yang menyentuh dirinya. Substansi dipersempit menjadi personal vendetta. Ya. Vendetta itu apa? Pembajakannya. Inilah pengakuan jujur yang telanjang. Dia tidak mampu menawarkan substansi argumentatif. Apa yang dia sebut substansi hanyalah respon balik semacam gengsi terluka. Dengan kata lain, dia sendiri mengakui kekosongan yang sejak awal Patrice Allegro soroti. Videonya tidak punya substansi dan jawabannya hanya mau menegaskan hal itu. Lebih jauh lagi, dia terjebak dalam kontradiksi performatif yang lebih dalam daripada yang dia tuduhkan. Dia menuduh Patrice Allegro logika mulut bau, tetapi siapa yang sepanjang videonya menumpahkan ejekan, ad hominem, dan fitnah personal? Dia menuduh Patrice Allegro tidak jelas dan belat-belit, tetapi justru dialah yang berputar-putar gagal membedakan substansi isi dengan sekedar bahan respon. Dia menuduh Patrice Allegro takut debat, padahal dialah yang menolak menghadapi isu mendasar tentang kanon, konsili, dan otoritas. Akhirnya, MYM berdiri di atas absurditas, ingin tampil sebagai pengajar logika, tetapi berakhir dengan membuktikan tesis lawannya, bahwa seluruh serangannya miskin substansi. Dia menuduh orang lain bau mulut, tetapi yang tercium hanyalah kebusukan retorikanya sendiri. Jadi, my friends,
Setelah semua keributan kata, ejekan personal, dan paradai nama filsuf, yang tersisa dari retorika MYM hanyalah gema kosong. Dia menuduh kontradiksi tetapi tidak mampu membedakan kategori logis. Dia membantah kritik struktural dengan menggeser ke personal. Dia menyebut Katolik takut debat sambil menutup mata terhadap sejarah konsili dan disputasi intelektual yang melahirkan peradaban Barat. Dia berteriak cukup Alkitab sambil menggenggam kanon yang justru ditetapkan oleh Gereja Katolik. Dia menyebut Aristoteles dan Heidegger, tapi yang keluar bukan argumen, hanya etalase nama. Dan akhirnya dia sendiri mengakui bahwa substansi yang ia maksud bukan isi, melainkan sekedar respon terhadap saya. Inilah puncak ironinya. Dia menuduh orang lain kosong, tetapi yang dia tawarkan adalah kekosongan yang dibungkus dengan kemarahan. Pendeta gampang marah sebenarnya. Ini tidak cocok untuk masuk ke dalam dunia intelektual. Ya bisa sih, tapi dengan gaya Protestan. Nah, logika dalam tradisi Aristoteles sampai Aquinas itu adalah seni berpikir lurus. Apa yang dipertontonkan MYM bukan logika, melainkan sophistry, sofisme, kelicikan, tipu muslihat kata untuk menutupi rapuhnya fondasi. Protestan memang selalu jatuh ke pola ini, saudara-saudara. Saya harus tegaskan, menolak otoritas, mengklaim Alkitab saja, lalu terjebak dalam babel penafsiran. Maka mari kita tutup dengan kalimat yang tegas. Protestan boleh teriak Alkitab saja, tetapi tanpa Gereja Katolik mereka bahkan tidak tahu apa itu Alkitab. Semua yang mereka pakai lahir dari rahim gereja yang sama yang hari ini mereka hina. Dan fakta inilah yang tidak bisa mereka bantah. Sekeras apapun mereka berteriak, tong kosong selalu nyaring bunyinya. Bagaimana Pak Pendeta? Ini lebih edukasi untuk follower saya, bahwa kuah kosong itu memang ada. Kuah kosong itu ada dan diminum oleh banyak orang. Kuah kosong ada.